Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah kulluna fi khairin wa afiyatin. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak semua yang masih di rumah ya. Insyaallah walaupun dari rumah kita belajar tetap semangat dan tetap menjalankan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita dalam suasana bulan suci Ramadan. Mari kita semangat untuk berpuasa. Kita tuntaskan puasanya sampai dengan selesai 1 bulan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas untuk mempersingkat waktu ya. Bapak akan menjelaskan tentang dhamir muttasil mufrad ya, atau di dalam buku kamu di halaman 77 sampai yang 79 yang sudah pernah Bapak instruksikan untuk dibaca. Mungkin penjelasannya belum, kali ini Bapak akan menjelaskan untuk supaya lebih memahaminya. Nah, di situ ada at-tarokib, tata bahasa yang berkenaan dengan ad-dhamairul muttasilah mufradah ya, artinya domir-domir yang dapat bersambung dengan isim mufrad ya. Nah, domir itu hakikatnya ada 3, ada domir munfasil, ada domir muttasil, dan ada domir milik ya. Nah, domir munfasil itu ada 14 dengan domir muttasil dan 14 ya. Dan domir munfasil ini contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14. Nah, yang domir mutasil ini yang bisa disambung. Kalau munfasil terpisah, yang mutasil itu adalah bersambung. Bersambung dengan apa? Dengan isim, kata benda, atau fiil, kata kerja, atau huruf ya. Nah, kemudian yang kita fokuskan di sini hanya 5 saja, yang tunggalnya saja, seperti huwa, hiya, anta, anti, dan ana. 5 ini ya. Huwa domir munfasilnya huwa ya, itu domir mutasilnya hu. Hiya domir mutasilnya ha. Anta domir mutasilnya ka. Anti domir mutasilnya ki, dan ana domir mutasilnya i ya. Ini ada 5 ya. Jadi kita fokus ke huwa, hiya, anta ya, kemudian anti dan ana. Nah, huwa itu hu, domir mutasilnya, hiya ha, anta ka, anti i, dan ana iya sukun ya. Nah, hanya 5 ini yang akan kita bahas. Bagaimana caranya domir-domir ini bersambung dengan isim ya. Contoh di situ kamu lihat halaman 77 ya. Di sini dibedakan antara muzakkar dengan muannas, laki-laki dengan perempuan. Nah, dari 5 ini semua ya pasangan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan, anta laki-laki, anti perempuan, dan ana ini untuk laki-laki dan perempuan ya. Contoh misalnya kita mau merubah kata ismun, misalnya ismun artinya apa? Ismun nama, mau bilang nama dia, berarti tinggal ditambah hu, disambung ya. Mim bisa disambung dengan huruf hu, berarti langsung ismu hu, namanya ya. Kalau ini tinggal disambung ha. Ingat ya, ini yang tanwin, di sini tidak bertanwin lagi. Nah, itu ya. Jadi ismun jadi ismuhu. Nah, ha berarti ismuha, tinggal disambung aja di sini. Kalau ha berarti ismuha. Nah, ismuha nama dia. Anta berarti ismuka. Anti ismuki. Gampang kan? Mudah sekali. Dan ini tinggal ditambah. Nah, yang di sini ada berbeda. Karena disambung dengan ya
mati, ismun yang asalnya mimnya baris domah di sini jadi berubah menjadi baris kasroh sebelum ya mati. Jadi ismi, namaku atau nama saya ya. Nah itu adalah perubahannya. Tinggal kita gantikan saja dengan kata-kata yang lain, mudah saja. Jadi nggak boleh kita mau bilang nama dia, namanya ismun huwa, nggak boleh. Atau misalnya kolamun, kata pena, mau bilang pena saya, kolamun ana, nggak boleh. Haza kolamun ana, nggak boleh gitu ya. Jadi harus haza kolami, ini penaku, nah, gitu ya. Baik, jelas sampai di sini, insyaallah ya. Jadi misalnya kata kolamun tinggal tambah aja kolamun. Jadi kita contohkan lagi biar lebih mudah ya. Nah, misalnya kata kolamun. Nah, kolamun berarti di sini tinggal menjadi kolamuhu. Nah, gampang kan? Di sini jadi kolamuha. Nah, kolamu ka, kolamu ki, dan di sini kolami. Oke, jelas sampai di sini. Nah, ini tinggal masukkan k-nya aja, dimasukkan ki. Ya, jadi penanya, penamu, dan penaku. Nah, dah sampai di sini. Kalau untuk kata-kata yang seperti ini, ya mudah. Nah, ingat huruf dalam penulisan bahasa Arab itu ada huruf yang nggak bisa disambung. Ya, huruf yang nggak bisa disambung itu hanya berapa huruf? 6 ya. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Hanya 6 ini. Jadi kalau misalnya kata baladun misalnya ya. Nah, ini kan huruf dal terakhirnya. Arti baladun itu negara. Jadi kalau mau kita sambungkan ke ini, jangan disambung dalnya ke huruf hu, nggak boleh. Jadi kita tulis baladu hu. Jadi kalau dipisah hanya kayak gini bulat saja. Ini jadi baladu ha. Ini baladu ka, negerimu. Ini baladuki. Dan ini baladi ya. Nah, semuanya terpisah. Kenapa? Karena huruf dal nggak boleh disambung. Paham tuh? Insyaallah ya, semuanya paham. Baik. Nah, untuk perubahan ada yang harus Bapak jelaskan sedikit lagi, yaitu ketika ada huruf yang terakhirnya tata marbutoh. Misalnya kata mistorotun. Nah, ini kan huruf tata marbutoh kan? Nah, mistorotun, huruf tata marbutoh di akhirnya, bagaimana caranya menyambung dengan domir mutasil ini? Ya, tata marbutohnya itu harus dirubah menjadi ta biasa. Nah, jadi nanti tetap disambung dengan huruf ini karena huruf ta nggak ada di sini kan? Huruf ta berarti bisa disambung. Makanya jadi tinggal disambung. Misalnya mau bilang penggaris dia. Jadi mis to ro tu hu. Nah, gini jadinya. Mis to ro tu hu. Ingat ya. Tanwinnya, domatainya tidak lagi menjadi domatain di sini. Jadi domanya satu saja. Penggarisnya. Nah, ini mistoro tu ha. Sambung. Mistoro tu ha. Di sini antaka mistoro tu ka. Tu ka. Ini apa? Mistorotuki. Mistorotuki. Ini mistoroti ya, lihatnya mistoroti. Nah, mudah kan? Yang penting huruf yang nggak bisa disambung itu hanya huruf ini ya. Nah, huruf yang 6 itu. Selain itu semua bisa disambung. Sampai di sini jelas?
Insyaallah jelas ya. Baik, lihat halaman 78-nya ya. Kita lihat perubahan di halaman 78. Sambil buka bukunya ya biar paham, karena itu udah kamu baca. Sudah kalian baca, Bapak hanya mengulang saja. Misalnya di situ tabelnya seperti ini lebih kurang ya. Isim mufrad ada di sini ana, itu domir mutasilnya i, antaka domir mutasilnya antiki, huwahu, dan hiyaha. Nah ini tinggal masukkan saja, misalnya kata apa di situ, kata misalnya kita buat yang mudah aja ya dulu ya, ismun ya. Nah ismun berarti di sini tinggal ini ya, ini ismi ya, tinggal tambah ya namaku. Anta jadi muka ya. Anti muki, huwa muhu, hiya muha. Nah jadi mungkin sudah Bapak ada contohnya di bukunya itu. Nah, cuma di sini untuk memperkuat ingatannya. Nah ismun, nama, kalau belum ada disambung apa-apa artinya nama. Nah kita mau bilang nama saya ismi tambah ya, ingat barisnya ismun jadi baris kasroh. Karena apa? Karena ada ya sukun. Jadi ismun ismi. Nah ismun ketika domir antaka jadi ismuka. Ingat ya, ini domahnya jadi satu dan ini domahnya dua. Di sini nggak boleh ismunka, nggak boleh dua, ismunka ya, tapi jadi ismuka. Di sini juga sama, ismuki namamu, kamunya perempuan, ismuhu nama dia atau namanya, ismuha nama dia perempuan atau namanya. Jadi boleh nyanyikan ya, ismun, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha, ismuhu, ismuha, nama, namaku, namamu, namamu, namanya, 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 namanya. Nah, tinggal digantilah kata-katanya lainnya kalau mau diselanjutkan. Nah ini contoh. Nah, dan seterusnya. Di situ di tabel itu ada yang menggunakan kata marbutoh ya. Kita tinggal lihat di situ ya. Insya Allah jelas, tinggal ikutin saja. Ingat, hurufnya jangan sampai ada yang dikorupsi ya. Hurufnya ismunnya ada 3, hamzah, sin dan mim. Jadi harus utuh itu sampai akhir ya. Yang dihilangkan cuma domahnya, dikurangi. Baik. Yang nggak kalah penting adalah tentang dua huruf ini ya, dua kata ini, dua kata abun dengan akhun. Nah ini ada agak unik untuk dua kata ini ya, itu bisa dilihat di buku paketnya di halaman 79 khusus itu ya, abun dan akhun. Apa spesialnya? Spesialnya adalah ketika baris doma, kata ini harus menggunakan huruf waw. Kalau baris fathah pakai alif, kalau baris kasrohnya harus pakai ya. Nah ini termasuk dalam kategori asmaul khumsah ya, kita belum belajar itu, makanya ini tidak Bapak perdalam. Kalau diperdalam nanti tambah pusing ya. Jadi ini hanya sekilas saja. Kenapa Pak ini kok beda? Nah, ini termasuk asmaul khumsah ya, dia domahnya pakai waw. Contoh aja ya, abun misalnya tambah hu jadi abu hu. Nah dia ini tinggal ditambah wawanya saja, abu ha, abu ka. Ingat waw nggak boleh disambung ya, abu ki. Dan yang ini yang ini nggak pakai waw ya, kalau yang nggak pakai waw tapi langsung abi ya, tuh ayahku ya, abi
abuka, abuki, abuhu, abuha, abuha. Baik. Jadi kalau misalnya akun sama, akhun berarti di sini akhuhu saudaranya, akhuha saudaranya, akhuka saudaramu, akhuki saudaramu, akhi saudaraku ya. Jadi lihat perubahannya khusus untuk dua kata ini. Sebenarnya ada 5 ya, ada hamun, ada famun, dan ada zumali ya. Zu ya. Baik. Ini khusus untuk yang agak unik. Baik. Dan itu saja Bapak kira penjelasan ini diulang-ulang kembali ya. Nanti insya Allah kita akan ada latihan di Google Classroom. Tapi sebelum ke Google Classroom, boleh dibuka bukunya halaman 80 ya. Nah, di situ ada tabel bagian A. Ini coba dilatih-latih di rumah untuk merubah kata-kata ini. Ingat, di sini ada kata faslun, ada kurosatun, buku tulis, ada madrasatun, sekolah, ada sayyarotun, mobil artinya, kemudian ada ustazun, guru. Ingat, hurufnya nggak boleh dikorupsi. Jadi ya misalnya ada ustazun, ini sering nih, ustazun, ingat ya, ada hamzah, sin, ta, dan alif zal. Ta-nya panjang itu ya. Jadi harus itu tidak boleh berubah. Nah, jadi jangan sampai hilang alifnya. Nah, ini dirubah menjadi seperti contoh di atas. Misalnya kata umun. Ummi jadi ibuku ya, berarti ini. Ummuka berarti ini. Ummuki tambahnya ini. Ummuhu tambah hu, ummuha tambah ha ya. Ummun, ummi, ummuka, ummuki, ummuhu, ummuha ya kan? Ibu, ibu, mu, ibumu, ibunya ya. Ibunya, ibunya gitu ya. Baik. Itu contoh ya. Jadi kalau misalnya kata faslun berarti nggak dirubah. Faslun, fasli, fasluka, fasluki, fasluhu, fasluha. Boleh sambil nyanyikan ya. Kelas, kelasku, kelasmu, kelasmu, kelasnya, kelasnya. Terusnya kurosatun, tinggal lanjut. Kurosatun, kurosati, kurosatuka, kurosatuki, kurosatuhu, kurosatuha, nah, ya, dan seterusnya. Nah, itu dilatih-latih di rumah, coba dites-tes ya. Ingat, konsentrasi, jangan sampai ada huruf yang hilang ya. Ingat, yang berubah itu hanya barisnya ya, barisnya saja. Ini lihat baris ismun, di sini mimnya baris domah jadi baris kasroh, dan seterusnya ya. Ingat, jangan sampai double. Nah, itu dilatih-latih, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita latihan ya. Bapak minta diulang-ulang pelajarannya, di sini latihan-latihannya diulang-ulang, dan ini tidak perlu dikumpul ya. Nah, ini sebagai kamu latihan di rumah. Nanti yang Bapak ambil nilai adalah tugas kamu di Google Classroom ya, insya Allah minggu depan. Dan Bapak pesan agar kosakata yang sudah dipelajari dihafalkan, percakapannya, wacana yang sudah kita pelajari, latihan-latihan yang sudah ada diulang-ulang. Insya Allah nanti ketika ujian kita sudah bisa bertatap muka kembali. Baik, itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat ibadahnya. Tuntaskan puasanya sampai 1 bulan full. Ya, mudah-mudahan kita meraih kemenangan. Dan hari ini sudah masuk ke hari 11, artinya masuk ke 10 hari amal firoh ya, ampunan. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.